banget. Mira, ini. Aduh. Jangan lari, Bu Mira, jangan lari. Ternyata dia tadi bukan benar-benar minta maaf. Dia sampai detik ini pun masih sempat memanfaatkan aku. Ya Allah, kenapa butuh waktu segitu lamanya buat menyadari wanita seperti apa Mira sebenarnya? Mas Dimitri. Mas. Alhamdulillah, Mas. Kamu kemana aja, Mas, semalam, Mas? Kamu tinggalin aku gitu aja. Aku sempat keluar, aku berusaha cariin kamu. Tapi gak lama aku jatuh pingsan. Mas, kamu kemana? Mestinya kamu gak usah kejar aku, Di. Kamu istirahat aja. Gak usah mikirin apa-apa. Gak bisa, Mas. Aku kan juga khawatir, Mas. Terus gimana? Perasaan kamu udah mendingan? Mas, aku mau bilang sama kamu. Untuk masalah kemarin, udah, Mas. Lupain aja ya, Mas. Apapun itu keadaannya, Mas. Mau papa beneran bersalah ataupun enggak, tolong, Mas, jangan laporin papa, Mas. Gimana pun juga, itu papa kamu sendiri, orang tua kita, Mas. Iya. Aku belum lapor apa-apa kok ke polisi. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Alhamdulillah, aku jujur lega banget, Mas. Jadi kamu semalam kemana? Kenapa kamu tinggalin aku gitu aja? Semalam itu aku ke pangkalan. Aku nemuin orang yang udah nyulik kamu. Apa yang terjadi, Mas? Kamu ngapain malam-malam ke pangkalan? Ada apa, Mas? Mas ceritain sama aku, Mas. Pak Dimitri, kami sudah menangkap 2 pengacau yang suka mengganggu istri Bapak. Di mana mereka? Kami tahan di dalam, Pak. Antar saya ke sana. Baik, Pak. Ini Pak orang. Gue tahu bokap gue yang udah nyuruh kalian untuk ngelakuin semua ini. Tapi gue perlu tahu juga, apa kalian juga yang udah melakukan perbuatan mencelakai istri gue sebelumnya, Diandra? Apa kalian juga yang udah menculik Diandra sebelum ini? Dan mendorong Yunita, adiknya Diandra, dari atas gedung sampai akhirnya dia terjatuh dan meninggal? Pak, saya nggak tahu mengenai... Jangan bohong! Saya berani sumpah, Pak. Baru kali ini saya menjalankan perintah Pak Adam untuk mencelakai Diandra. Kalian lebih baik ngomong sekarang deh. Saya nggak bohong, Pak. Ini kenyataan. Saya berani bersumpah demi Tuhan, Pak. Saya mohon, Pak. Saya benar-benar menyesal mengenai hal ini, Pak. Saya nggak berniat untuk mencelakai siapapun. Tapi keadaan saya yang memaksa, Pak. Saya perlu uang. Pak, tolong ngerti, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak. Iya, Pak. Saya juga nggak tahu apa-apa, Pak. Beneran serius. Bukan orang suruhan papa ini, terus siapa yang udah melakukan semua perbuatan itu sebelumnya? Tapi dilihat-lihat kayaknya posturnya emang beda dengan postur preman yang sempat ngikutin aku dan Diandra di kafe. Iya, beda.
Berarti penculikan yang dulu dan kematian Yunita nggak ada sangkut pautnya sama Papa. Tapi tetap aja, Papa udah ngelakuin percobaan pembunuhan terhadap Diandra. Apa aku akan diam? Kalau aku ngapor, apa aku tega? Woi, jangan pergi lo. Gue kejar nih. Woi, jangan kamu lo. Bapak, mereka berhasil kabur, Pak. Ya Allah, jadi mereka kabur. Astagfirullahaladzim. Mas, udah ya. Kamu gak usah pikirin lagi ya. Lagian kan aku sekarang baik-baik aja, Mas. Udah kamu gak usah ngejar lagi, gak usah diperpanjang, Mas. Apa ini bener gak usah diperpanjang? Tapi gimana kalau suatu hari nanti hal yang sama terulang lagi sama Diandra? Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf Bu, sarapan dulu ya Bu, biar bisa minum obat. Yesus. Mas, aku nggak mau sarapan. Udah, sekarang lebih baik kamu makan dulu. Enggak, kamu harus makan. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Terima kasih Yesus. Iya. Enggak, kamu harus makan supaya kamu cepat pulih lagi ya aku suapin, oke? Udah nggak usah pikirin apa-apa deh. Mendingan kita makan. Ayo buka mulut kamu. Mas, nggak mau. Ih, kok nggak mau? Nggak suka. Nanti nggak cepet sembuh loh. Ayo makan sedikit aja, biar bisa minum obatnya, ya? Ya. Aku nggak suka bubur. Sukanya aku ya. Ah. Selamat siang. Dengan Bapak Adam Wijaya. Betul. Ada apa ya, Pak? Kami mendapat laporan dari Bapak Dimitri Aidan Wijaya terkait kasus percobaan pembunuhan terhadap saudari Diandra. Oleh karena itu, kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku nggak percaya. Jadi ternyata Dimitri betul-betul melaporkan aku. Ini keterlaluan. Keterlaluan sekali. Anak itu betul-betul sudah rusak. Berubah menjadi durhaka gara-gara Diandra. Saya nggak tahu menahu soal ini, Pak. Saya nggak bersedia diperiksa dan dibawa ke kantor polisi. Apalagi ini cuma laporan dari anak saya yang durhaka dan kesaksian dari preman-preman. Apa Bapak yakin laporan ini bukan laporan palsu? Ujung-ujungnya paling mereka cuma mau uang saya. Untuk masalah ini, kami akan memeriksa lebih lanjut. Maka dari itu kami menjemput Bapak di sini untuk dimintai keterangan. Perihal yang Bapak katakan tadi, silahkan Bapak jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang, Bapak ikut kami ke kantor polisi. Silakan, Pak. Tunggu dulu, Pak. Jangan sentuh saya dan jangan megang saya. Saya udah katakan tadi, saya nggak bersedia dibawa ke kantor polisi apalagi diperiksa. Saya nggak ada hubungannya sama kejadian itu. Dan saya nggak tahu apa-apa. Titik. Pak Adam, kalau Bapak tidak bisa diminta secara baik-baik, kami akan mengambil tindakan tegas. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo. Ayo, Pak. Pak, saya udah katakan itu semua fitnah. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Astaga, Mas Adam. Saya nggak bersedia dibawa ke kantor polisi, Pak. Pak, tolong Pak, berarti Pak. Pak. Pak, tolong Pak, jangan bawa suami saya. Lepasin suami saya, Pak. Maaf Bu, kami tetap harus membawa Pak Adam ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan.
terkait tuduhan percobaan pembunuhan terhadap saudari Diandra. Pak Adam, ayo ikut. Laras, kamu lihat sendiri kan? Buka mata kamu. Ini kelakuan anak kamu. Putra kita sama papa kandungnya. Dimitri betul-betul sudah buta demi Diandra. Dia sekarang tega melaporkan ayah kandungnya sendiri. Demi apapun aku nggak akan memaafkan dia. Jangan bicara seperti itu, Mas. Kalian itu bapak dan anak. Nggak boleh saling memusuhi kayak gitu. Pak polisi tolong Pak. Ini sebetulnya hanya masalah keluarga. Masalah intern. Kami bisa atasi sendiri. Maaf Bu, kami hanya melaksanakan sesuai prosedur. Pak Adam tetap harus kami bawa ke kantor polisi. Ayo Pak, silakan Pak. Jangan Pak, lepasin suami saya. Ayo Pak, cepet Pak. Mas! Ya Allah.